Sekali lagi, ketika kita mau masuk rumah, yang pulang dari kantor mau masuk rumah, bagaimana Ustadz kalau di rumah nggak ada orang? Misalnya masuk unit, ya, nggak ada di rumah ini, istri nggak ada, anak juga lagi sekolah, antum mau masuk, ngucapin salam atau tidak? Ngucapin salam atau tidak? Tetap mengucapkan salam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat ke-24 An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum buyutan, ketika kalian memasuki rumah-rumah kalian, ya, fasallimu, maka ucapkanlah salam ala anfusikum, kepada diri kalian ketika di dalam rumah tidak ada orang, Pak. Ini misalnya bapak-bapak pulang ke rumah nggak ada orang, tetap mengucapin salam. Bagaimana mengucapkan salam kepada rumah yang nggak ada orangnya? Bagaimana? Ada yang tahu? Yang diajarkan Nabi SAW, Rasulullah SAW menganjurkan kalau kalian masuk rumah yang nggak ada penghuninya, fakulu, maka ucapkanlah. Kita baca, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillah, dan kepada hamba-hamba Allah as-salihin, yang saleh. Kalau nggak ada orang tetap ngucapin salam rupanya, Pak. Karena di dalam rumah kita itu ada siapa, Pak? Syaitan. Namanya Dashim. Kalau perempuannya Dashimatun. Tapi jangan ngasih nama ini Pak Dashim, artinya syaitan penghuni rumah gitu ya. Ada namanya Pak Dashim. Dashim itu syaitan yang di rumah. Kalau di wudu wahlun, kalau perempuannya wahlatun. Nah, ini ada nama-nama tertentu. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kalau kalian masuk rumah, kemudian lupa mengucapkan salam, masuk aja. Faqala syaitan, maka syaitan yang ada di rumah itu mengatakan, Pak Dashim dan Bu Dashimah tadi, syaitannya namanya, dia mengucapkan, lanal mabit walanal asya. Malam ini kita tidur bareng mereka. Walanal asya, dan malam ini kita makan bareng dengan penghuni rumah ini. Mau nggak tidur dengan syaitan, Pak? Mau nggak makan dengan syaitan, Pak? Hati-hati. Setiap mau masuk rumah, kalau ada penghuninya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada penghuninya, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dan Nabi SAW bersabda, kalau kalian masuk rumah, kemudian kalian mengucapkan salam, maka syaitan yang ada di rumah, orang-orang syaitan ini mengatakan, malanal mabit wa malanal asya. Wah, kita malam hari ini diusir, dan kita nggak boleh makan bareng dengan penghuni rumah ini, Pak. Siapapun itu yang masuk, Pak. Karena ketika kita masuk itu membawa syaitan, Pak. Anaknya masuk nggak salam, masuk syaitan dengan anaknya. Istrinya nggak salam lagi, masuk. Bapaknya pula ngumpul rame-rame di dalam rumah tersebut, Pak. Reuni. Makanya rumah itu, ya, surga kita sebelum surga yang sebenarnya. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Jangan sampai rumahku kebun binatangku. Rumahku apa nih, Pak? Counter HP ku. Karena semuanya makin HP, nggak ada yang salam dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Padahal di rumah itulah ketenangan kita dapatkan, jemaah. Masuk rumah ngucapin salam, ya. Kemudian Allah memberikan apa? Rahmah, kasih sayang kepada penghuni tersebut. Kalau kok penghuninya, jadi ketenangan rumah itu, Pak. Bukan karena rumah itu mewah, wah, hebat, real estate, apartemen, luxury kalau bisa. Enggak, Pak.
Rumah itu akan tenang ketika penghuninya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah ini, rumah tangga malah jadi rumah duka. Bentar-bentar cekcok, bentar-bentar rame, anak marah, istri begini, ayah begini, rame di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Rumah ini penuh dengan kesedihan, kemarahan, amarah dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Makam, kuburan. Masuknya takut, serem. Anak mau masuk, oh ini bapak galak, gak betah di rumah. Suami masuk ngomong, istri cerewet, gak betah di rumah. Istri masuk ngomong juga nih, suami ini judes, gak jadi masuk rumah. La ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan bahwasannya al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an kal hayyi. Rumah yang di dalamnya diisi dengan Al-Qur'an kal hayyi. Rumah itu hidup. Artinya apa? Allah memberikan curahan rahmat ke rumah itu. Berapa banyak rumah yang mewah, Pak? Rumah-rumah mewah belum tentu penghuninya gembira, senang, sakinahnya nggak ada, mawadahnya nggak ada, rahmahnya nggak ada. Namun ada beberapa orang yang masih kontraktor di Jakarta, ngontrak sama ke kantor gitu kan ya, kontraktor. Iya, kontraktor ngontrak, habis itu ke kantor, bolak-balik ngekos. Masih ngontrak, tapi anak-anaknya soleh, istrinya soleha, rumah tangganya tenang. Karena Nabi SAW bersabda, wal baitul ladzi la yuqra'u fil Qur'an kal mayyiti. Rumah yang di dalamnya sepi bacaan Quran kal mayyit, seperti mayat, serem, ngeri, walaupun mewah, walaupun hebat. Ada nggak Pak yang ngerasa kayak gitu? Masuk rumah mewah nggak nikmat. Ada yang lihat tetangga rumahnya sederhana, masih ngontrak misalnya, tapi ceria, seneng-seneng anaknya, istrinya, nggak ada rame-rame, nggak ada cekcok, masya Allah. Rumah kita yang membuatnya. Mau jadi surganya dunia atau nerakanya dunia. Fana'udzubillahi min dzalik. Semoga rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menganjurkan, Iqra'i suratul Baqarah. Kalau kalian mau masuk rumah atau rumahnya tidak ada ketenangan di dalamnya, sering terjadi rame, Iqra' suratul Baqarah. Rasul menganjurkan baca tuh surat Al-Baqarah. Dari Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Rasulullah SAW bersabda, yanfiru syaitanu minhu. Maka syaitan akan kabur, pergi, terusir dari rumah tersebut. Kalau rumah kita belum berkah, belum ada ketenangan, antum sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu ya, sebagai wakil kepala rumah tangga, menjadikan rumahnya rumah yang hidup, ya, penuh keberkahan. Dan jangan lupa setiap mau masuk ucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Kalau kita lupa dan nggak membaca, maka syaitan rame-rame nginep di situ. Alhamdulillah bersama kita. Makanya rumah tangga itu nggak aman, ya, nggak menyenangkan, menakutkan. Dan Nabi SAW bersabda, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Wahai Rasulullah,
apa sih Islam yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, ada dua jawaban. Yang pertama, tut'imut ta'am, engkau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ini jamaah. Wa tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kebaikan Islam yang kedua, engkau memberikan keselamatan dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik orang yang udah dikenal ataupun yang belum. Nah ini kadang ini kan di masjid nih, ada yang kenal, ada yang enggak, karena dari prikes, ada yang macem, ada yang dari WRT, dari atas lantai nggak kenal. Antum salamannya sama yang ini aja doang, sekantor aja yang satu lantai, ya, salamannya. Maka Rasul menganjurkan ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan juga yang tidak engkau kenal. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kita untuk apa? Bersalaman. Ini hadisnya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang yaltaqiyani, yang mereka bertemu, fayatasafahan, kemudian saling bersalaman, illa ghafarallahu lahuma ma lam yatafarraqa, maka Allah ampuni dosa kedua orang tersebut jemaah, sampai kedua orang tersebut apa? Berpisah. Jadi kalau saling ketemu dengan sesama muslim, bukan say hello, selamat pagi, siangnya cilaka pak, selamat siang, sorenya belum tentu selamat, selamat sore, malamnya meriang, selamat malam, paginya udah nggak ada misalnya. Enggak, tapi ucapkan salam. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kecuali ke orang yang selain muslim, maka boleh selamat pagi, selamat siang. Nah, tapi kalau sesama muslim, wallahi assalam. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW mengucapkan assalamualaikum. Pahalanya berapa pak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. Pengen 10 juta, 20 apa 30 juta pak? Hah? 30 juta lah ya, yang kita normal ya. Nah, jadi ucapkan salam dengan sempurna, baik dalam salat assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat pun dapat pahala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh kita bersalaman sembarangan karena mempraktekkan hadis ini. Misalnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma hatta yatafarraqa. Tidaklah kedua muslim bertemu kemudian bersalaman kecuali Allah ampuni dosa keduanya sampai kedua orang ini berpisah. Akhirnya Mas Bro saking semangatnya, resepsionis disalamin semua tuh. Cewek-cewek tapi kan yang jadi masalah. Salamin. Insya Allah. Boleh nggak kira-kira Pak? Ya boleh. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi kalau untuk dengan perempuan nggak boleh. Dari sahabat An Maqal ibnu Yasar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyuta'ina ra'sa akhadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamusa imra'atan la tahillu lahu. La ayyuta'ina, sungguh kepala kalian dilukai, bimakhitin min hadidin, dengan paku yang terbuat dari besi ditusuk di kepalanya ini, cus, naudzubillah. Khairun lahu, ini lebih ringan min ayyamasam ra'atan la tahilu lahu, daripada memegang atau menyentuh wanita yang enggak halal baginya. Gak boleh Pak. Bayangkan Pak kalau lebaran Pak, dosa ibu-ibu sekampung itu Pak, disalamin semua kan dari A sampai Z ini. Ya,
Habis lebaran udah diampuni oleh Allah, masuk hari pertama udah salaman semuanya. Kena dosa, Pak. Apalagi guru SMA biasanya ke yang akhwat-akhwat. Kalau yang cantik yang lama gitu kan. Kalau yang biasa-biasa udah deh nggak jadi. Apalagi kalau yang ke cowok nggak jadi salaman. Subhanallah. Alhamdulillah. Nggak boleh, Pak ya. Jadi salaman dengan lelaki, dengan muhrim. Kalau yang bukan mahram dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa. Bahkan kalau bapak-bapak baca surat An-Naml surat ke-27 ayat 44, bagaimana satu dosanya Nabi Sulaiman ya, alaihi salam ini melihat wanita tanpa sengaja. Yang dilihat kira-kira apa, Pak? Oleh Nabi Sulaiman, Pak. Yang melihatnya nggak sengaja saja dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngelihatnya nggak sengaja lagi, apalagi ngelihat sengaja, beda kan ya? Ya, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di surat An-Naml surat ke-27 ayat 44 ya, bahwasanya Nabi Sulaiman ini karena ada Ratu Balqis yang begitu sombong dengan kekuasaan dan istananya, maka oleh Allah istana ini dipindahkan begitu ya. Kemudian hebatnya Nabi Sulaiman menjadikan lantainya ini, Pak. Lantainya ini bawahnya itu air. Jadi kaca. Jadi kita kalah waktu itu. Belum ada ya. Lantai kaca, bawahnya air. Ini sejak zaman Nabi Sulaiman nih. Kita udah kalah itu. Padahal Nabi Sulaiman bisa jadi 3000 tahun yang lalu lah itu, ya. Udah kayak gitu canggihnya. Ya. Nabi Sulaiman ini memerintahkan Ratu Balqis, "Udkhuli sarh." Wahai Bilqis, masuklah istana ini. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Antum buka tuh Qur'annya, An-Naml ayat 44. Ya. Surat ke-27. Jadi Sulaiman memerintahkan Bilqis untuk memasuki istana yang begitu bawahnya itu terbuat dari air. Disangkanya Bilqis benar-benar air. Artinya akhirnya apa yang dilakukan Bilqis ini? Fakasyafat ang saqaiha. Bilqis pun menarik kainnya sampai terbuka betisnya. Pertanyaannya, Pak, Bilqis ngangkat bajunya sengaja atau tidak? Enggak, karena dianggap di bawahnya ada air. Jadi diangkat gitu langsung ya. Kemudian Sulaiman melihatnya ini sengaja atau enggak, Pak? Enggak, ini ngelihat betis, Pak. Nah, sekarang ini udah ketek aja di mana-mana banyak gitu kan ya. Subhanallah, bagaimana dosanya nih, Pak? Subhanallah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, qalat inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Baik Bilqis, karena Bilqis gak sengaja melihatkan auratnya, Sulaiman melihat auratnya tanpa sengaja. Dua-duanya gak sengaja. Ini kalau buka HP sengaja, ya Allah dosanya bagaimana, Pak? Ini kalau di resepsionis jangan lama-lama, apalagi nggak pakai kerudung, Pak. Lama, udah gini aja, Pak. Gitu. Hati-hati. Subhanallah. Inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wallahi kita telah berbuat zalim barusan. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku pun masuk Islam bersama Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana seorang nabi ya melihat betis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, hati-hati dengan namanya apa? Perempuan, apalagi salaman. Kadang-kadang kisik lama kan gitu. Iya, Pak, subhanallah. Itu lebih ringan daripada kepalanya ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi. Fana'udzubillah. Ya. Tentang nomor handphone, jangan nomor handphone, Pak, nomor handphone bapaknya. Saya suka sama anak bapak, saya mau ngelamar gitu, Pak. Jangan nomor dianya, nomor bapaknya. Ah itu, Pak. Iya.
Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Sulaiman pun ya. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman nih. Allah menggambarkan bagaimana ngerinya fitnah perempuan dan fitnah syaitan. Ya. Kalau di surat An-Nisa surat keempat ayat 86 dibandingkan dengan surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-27, kalau di surat An-Nisa Allah berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan kana dha'ifa, adalah lemah. Apa Pak? Tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Tapi Allah berfirman di surat Yusuf ya, ayat ke-26, inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita perempuan sangat kuat. Oleh sebab itu jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syaitan ingin menjebak Nabi Adam. Nabi Adam, syaitan mendatangi Nabi Adam 3 kali jemaah untuk memakan syajaratul khuldi, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali gagal. Putus asa setan juga. Kepikiran istrinya Hawa alaihissalam. Akhirnya Hawa digoda oleh syaitan. Nah, untuk memakan syajaratul khuldi, akal kekal dan menjadi malaikat, maka Hawa pun tergoda. Akhirnya Hawa membuktikan, saya makan dulu. Kalau kamu cinta aku, makan juga. Akhirnya Nabi Adam pun makan setelah Hawa alaihissalam. Jadi kalau laki-laki tidak kalah dengan godaan syaitan, pasti godaan yang kedua adalah bab perempuan. Ini yang susah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjamin Mbak, yang 7 golongan, nomor 1, 2, 3, 4, atau yang ketiga, orang yang akan selamat dari yaumul mahsyar, selamat dari yaumul qiyamah, selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun, lelaki, ta'atsu imra'ah, yang dirayu oleh wanita, dzatu jamal, yang cantik, wa dzatu mal, yang kaya. Cantik, kaya. Kuat nggak Mas Bro digoda kayak gitu? Masya Allah. Faqala inni akhafullah. Kemudian laki-laki menjawab, nggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu Pak, mahsyarnya beres. Karena berat sekali kalau sudah fitnah wanita. Bahkan fitnah terberat itu bukan harta secara urutannya. Kalau Bapak-bapak buka Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sungguh dibuat indah oleh syaitan perkara dunia. Yang pertama minan nisa, wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadi perhiasan yang ada di dunia ini banyak sekali, disebutkan di Ali Imran ayat 14 ini ada 7. Tapi yang pertama, penggoda paling berat, yaitu adalah perempuan. Makanya kasus-kasus yang viral ini di mana-mana itu bukan tahta, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi wanita. Makanya hati-hati nih, ya. Fitnah akhir zaman begitu dekat. Bahkan Nabi Ali, habis waktu ini. Nabi Ali 5 menit lagi. Nabi Ali sallallahu wassalam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata bali ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya anak cucu Adam tidak akan terlepas dari zina. Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar.
Mata itu berzina, zinanya melihat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berat, Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadil mar'ah aura ila hadha wa hadaini. Semua anggota tubuh wanita itu aurat dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Illa haza, kecuali dua telapak tangan, wal wajah, dan wajah. Bahkan wajah ini sebagian ulama masih ada yang mengatakan kalau cantiknya luar biasa, ini aurat, harus ditutup mukanya. Kalau cantik, ya. Kalau Imam Syafi'i mau jelek mau cantik tutup mukanya, kan berat. Pertanyaannya, istri bapak cantik apa jelek? Kalau jelek ya dibuka, kalau cantik ditutup gitu aja. Ya. Nah, ini fitnah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua, wal yadan, tangan juga berzina. Wa zinahuma almas. Dan tangan ini berzina, dan zinanya menyentuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aneh nggak nyentuh video call, apalagi ini sama aja. Nggak nyentuh Ustaz, WA-an, subhanallah. Setiap yang tertulis, setiap yang terbersih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala CCTV kita di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Mau nggak Pak? Kita nanti dibongkar oleh Allah CCTV kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita balik sampai kita mati, semuanya dibuka. Gak ada yang tertutup dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, warrijlu tazniyan wazinahuma almash. Kaki juga berzina. Zinanya mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Udah tahu itu bar, tempat wanita berkumpul nggak pakai hijab, antum datang. Alhamdulillah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati juga berzina. Yaitu dengan ngimpi, aduh seandainya itu jadi istriku, ini Pak, seandainya aku dengan dia, la ilaha illallah. Makanya kalau udah gak kuat dengan wanita, Nabi SAW bersabda, irji, kembali ke istrimu. Fa inna alaiha alaihi, karena yang engkau lihat ada pada istrimu. Dang balik. Kalau apa udah gak kuat, nanti hari Jumat baru pulang ini, ya gitu, pulang, karena harus pulang ini. Gak boleh nggak? Iya, harus pulang. Iya, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuh. Dan zina yang ada hukumannya langsung kalau laki-laki yang belum menikah itu dicambuk 100 kali, kalau udah menikah dirajam, itu kalau kemaluan sudah ketemu kemaluan. Tapi semuanya itu dimulai dari zina apa? Mata, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian hati, baru kemaluan. Wallahi jamaah, Rasulullah SAW bersabda, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa seseorang yatman, yang dia menjaga ma baina lihyaihi, apa yang di antara dua bibirnya, yaitu apa? Lidahnya, tidak nyakitin orang, tidak ngubahin orang, tidak berdusta. Wa yatman baina rijlaihi, dan menjaga yang di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah. Rasul menjamin orang ini dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga apa? Lisan dan kemaluannya. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa di akhir zaman, fitnah begitu berat. Fitnah begitu mengerikan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, kita, anak istri kita, keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin dari perbuatan zina. Fa na'udzubillahi minaz zina. Wallahu a'lamu bissawab. Karena waktu sudah habis. Baik. Ada pertanyaan dari jamaah? Barakallahu fikum. Kita lanjut. Besok ini bab salam ya. Bab anjuran salam. Nanti masih panjang babnya.
Tapi ada pertanyaan dari sini? Monggo, 1-2 pertanyaan, Pak Zul. Kalau lewat WA juga sama ya, Ustaz. Bagaimana? Ucapan. Tapi lewat Assalamualaikum. Ya, bagaimana ngucapin salam lewat WA? Jadi dianjurkan ketika berupa tulisan itu dengan ucapan bismillah baru salam. Mana dalilnya Ustadz? Nanti bapak-bapak temukan di surat An-Naml, surat ke-27 ayat 30. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis surat untuk Bilqis. Tulisannya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau nulis pesan, bismillah, assalamualaikum, gimana kabarnya? Ini kalau pesan. Dan ini tadi surat An-Naml, surat 27 ayat 30. Innahu, sesungguhnya surat itu min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan pembuka dari surat yang dikirim Sulaiman kepada Balqis diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, baru salam, baru macam-macam. Sekarang itu tulisannya gini, bis as www. Nah, Gimana itu Ustaz? bis as www innalillahi gitu ya. Wassalam. Masya Allah. Nabi SAW SAW, Allah SWT, ya enggak? Kalau kita bertanya kepada para masyayikh kita, enggak afdal. Afdalnya dengan lengkap, terutama Allah dan Rasulnya. Dan tidak berpahala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau aneh buat apapun pasti lengkap tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada SAW. Allah Subhanahu wa taala, bukan SWT. Assalamualaikum as. Waalaikumsalam was. Hopo ya. Ya yang lengkap ya. Misalnya antum ditanya assalamualaikum was. Waalaikumsalam, harusnya kan begitu. Ya harus lengkap gitu. Itu lebih utama karena di dalamnya ada doa. Kita nggak bisa berdoa kepada Allah Rabb fit dunya fil singkat-singkat ini. Ya, lebih afdalnya ditulis dengan lengkap karena disitulah ditulis pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita tulis, setiap yang kita ucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan terakhir? Tidak ada, Pak Wahab? Tidak ada. Baik, cukup sekian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.